Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan ini aku ingin kasih tahu tips gimana caranya khatam Al-Kahfi sekali duduk. Dari awal, aku ini baru ini aja bisa lakuin Al-Kahfi itu sekali duduk. Padahal aku taunya keutamaan baca Al-Kahfi di hari Jumat itu udah semenjak kuliah semesteran 3 atau 4 lah mungkin. Kalau tahunnya berarti sekitar tahun 2016-an, 2016, 2017 lah. Sekarang 2020. Butuh 4 tahun baru bisa aku menghatamkan Al-Kahfi itu. Dulu ketika tahu, itu aku belum baca. Belum ngaji, ya sekedar tahu gitu aja. Dan pas dicoba, wah berat banget. Berasanya itu waduh lama gitu. Karena mungkin aku nggak tahu trik-triknya dulu. Kemudian berjalannya waktu, aku ketemu trik lagi. Tapi itu masih belum ampuh. Ada yang katanya diangsur-angsur. Kan dia 110 ayat. Berarti satu kali sholat sekitar 20 ayat. 5 kali sholat itu khatam. Tapi ternyata bagi aku itu juga masih nggak ampuh. Ya pernah, sering beberapa kali aku coba nggak ampuh. Bolong-bolong. Tapi memang permasalahan utamanya adalah ketika kita ngaji itu Al-Quran, nggak cuma Al-Kahfi, surat apapun itu baru duduk itu enak, baru ngaji itu enak awal-awal. Udah masuk halaman kedua, halaman ketiga itu udah berat. Udah masuk satu lembar ke 2 halaman itu masih aman. Udah halaman ketiga, keempat, lembaran kedua, ketiga itu, nah itu wah udah berat. Padahal kalau kita cek waktunya itu baru paling 5-10 menit, nggak nyampe itu. Jadi aku dapat trik yang mantap dan ampuh dan it's work sampai sekarang. Alhamdulillah aku bisa baca Al-Kahfi itu sekali duduk. Jadi apa yang aku lakukan? Bertahap sih memang. Yang pertama, kalau dulu itu aku rekam. Aku setel video kayak gini, aku taruh HP, aku ngaji. Jadi ketika aku ngaji, ketika aku capek, misalnya ya pokoknya terasa udah berat lah, baru 2 lembar itu udah berat. Aku tengok kamera, ternyata baru 10 menit. Oh itu langsung 10 menit atau 15 menit. Itu, oh nggak sampai. Kadang baru 5 menit itu aku udah, aduh masih lama, masih jauh gitu kan. Nah jadi aku langsung gini, wow baru 5 menit. Kan di kamera itu kelihatan timernya, baru 5 menit. Main IG itu bentaran aja, 1 jam bisa lewat itu. YouTube 1 jam bisa lewat. Habis waktu WA story scroll bisa habis 1 jam. Gak bener ini caranya gitu. Cuman aku lanjutin lagi. Tapi itu nggak bertahan lama gitu, masih berat. Nah terakhir aku ketemu cara yang paling mujarab. Ya sebelumnya aku paksain tapi itu tetap tidak enjoy karena kita dipaksa gitu. Walaupun itu bagus, paksa kebaikan kan, tapi aku masih belum enjoy dipaksain. Tapi tetap berhasil. Ya trik yang kedua itu dipaksain, tapi masih belum terlalu work. Nah ini trik terakhir yang paling work, yang paling bagus, yang aku pernah cobain dan itu work sekali. Nggak ada kata beratnya, nggak ada kata capeknya. Caranya adalah pilih qori favorit kamu. Siapa aja, Syekh Sudais, Syekh Al-Kausar, Syekh siapapun, atau qori siapapun yang kamu suka. Cari di mana, kayak di YouTube, di MP3, cari Al-Kahfi Syekh Sudais gitu, atau Al-Kahfi siapa Syekh favoritnya. Klik, kemudian setel. Dia mulai ngaji, kita juga mulai. Ikutin terus. Dia baca apa? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kita ikutin langsung. Ikutin. Dia baca apa, kita juga baca yang dia baca. Kita nengok Quran, dia udah rekaman. Tapi ikutin terus. Dan dijamin, insya Allah, aku alhamdulillah
nggak ada itu, nggak ada terasa berat sih, terasa ya udah enjoy aja, ngalir aja gitu sampai khatam. Karena kita ada kawan yang baca, mungkin itu sih yang diperluin, kawan untuk baca. Jadi aku dapatin triknya itu yang paling mujarab. Jadi kalau teman-teman mau ya silahkan cobain style Ustadz atau Syekh murotalin surat Al-Kahfi, kemudian ikutin bacaan, baca sesuai yang dia baca, panjang pendeknya diikutin, nadanya diikutin, wah luar biasa, nggak capek. Dan setelah kita lihat waktunya ternyata paling cuma 30-an menit, 34. Kalau yang Al-Kausar 34 biasanya, kalau Hanan Nataki itu 42. Nggak nyampe 50 menit, nggak ada yang nyampe 1 jam. Sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Semoga teman-teman mencoba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, hari ini aku mau bicarain tentang seringkali ada tagline self-reminder. Tahu kan? Self-reminder gitu. Yang isinya dalam suatu postingan itu biasanya orang-orang ngasih tahu tentang suatu kebaikan, entah itu suruh ngaji, suruh ngafal, suruh sedekah, suruh puasa, atau tentang suatu kebaikan yang lain lah, tapi judulnya self reminder. Tapi muncul beberapa persoalan. Sebagian orang jengkel dengan kalimat self reminder karena judulnya self reminder adalah pengingat diri untuk diri sendiri, tapi dipublis jadinya pengingat publik. Ya, orang-orang yang berpikirannya seperti itu ya sah-sah saja karena dia bertolak dari definisi. Tidak masalah, bagus. Artinya dia punya self reminder sendiri, baru self ke publik, itu bagus. Tapi perlu diketahui om-om yang sudah memiliki keilmuan tinggi yang seperti yang saya bicarakan tadi, ada beberapa kategori keilmuan, ada beberapa kategori amalan. Yang pertama itu ya memang orang yang sudah sangat soleh. Orang yang sudah sangat soleh dan berilmu, nah ini mereka nggak perlu pakai pengingat, nggak perlu pakai publis, nggak perlu dilihat orang, dan nggak perlu juga expose apa-apa, semua udah ngalir aja semua. Nah itu tingkatannya paling atas dah. Itu gurunya para guru, gurunya para ustadz, gurunya para kiai. Nah itu levelnya itu. Cuman ada lagi yang berikutnya, yang dia punya ilmu, punya amalan, dan dia ingin sebarkan. Ingin sebarkan, bukan sebarkan dalam artian dia sebarkan dalam bentuk dakwah. Nah ini makomnya para kiai, para ustadz, para guru. Nah, di sini makomnya. Mereka punya ilmu dan mereka ingin menyebarkan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang pintar dalam beramal dan punya ilmu dan sangat kritis. Nah, ini biasanya muridnya para ustadz. Muridnya para ustadz, mereka belajar kepada ustadz. Nah, mereka punya ilmu, jadi ya mereka ngamalin sesuai tuntunan ilmunya. Nah itu dia. Nah makom yang pertama ya itu yang paling baik tadi. Yang kedua lebih ya sama-sama baik, tidak ada minusnya. Yang ketiga juga bagus gitu. Nah yang keempat ini makomnya adalah orang-orang yang baru berbuat baik, baru beramal kalau ditengok orang lain, kalau mendapat penilaian orang lain, kalau mendapat apresiasi. Nah itu saya dan banyak kawan-kawan saya yang lain yang suka posting self reminder itu sebagian besar begitu. Kita ini beramal kalau udah ditengok orang, udah jujur saja. Kalau ditengok orang kita beramal, kalau di depan orang kita mau berbuat baik. Dan sebagian besar yang posting self reminder itu seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Memang tahapan belajarnya seperti itu. Lupa emang, waktu kecil dulu, setiap kita mau apa-apa itu selalu diiming-imingi hadiah oleh orang tua.
nanti kalau puasanya full dapat jajan tambahan, nanti kalau ngaji dapat jajan, nanti kalau tamat puasa dapat hadiah ini. Itu biasa, itu namanya proses belajar. Memang pakai reward, memang pakai pujian. Dan kita butuh itu untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, orang-orang seperti kita ini kesadarannya belum tumbuh. Jadi cara menumbuhkan kesadarannya adalah dengan reward, dengan dilihat orang. Apakah itu ria? Ya lebih baik ria daripada tidak sama sekali. Maksudnya gini, ya kita beramal. Tapi kalau dilihat orang kita baru beramal. Kalau tidak dilihat orang kita tidak beramal. Nah, tidak masalah. Uang segitu baru mampu ilmunya kok. Ya udah nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali, udahlah nggak beramal, nggak pula ngingetin, nggak pula dilihat orang. Ya nggak apa-apa beramal dilihat orang. Ya perkara ada dalilnya. Kalau kita beramal untuk dilihat orang nanti amalannya hilang, setidaknya kita berlakukan hal yang positif. Ya kalau hilang ya terserah. Ya nggak masalah, yang penting kita melakukan hal yang positif. Kalau kita sadar itu hilang, baru nanti kita akan melakukan amal sesuai dengan tanpa diingin iming-iming dilihat orang, tanpa ingin dipuji orang. Tapi memang itu tahapannya. Tahapannya memang begitu. Jujur aja, kita kalau nggak dilihat orang, kita lagi sendiri, periksa sendiri deh. Sholatnya gimana, ngajinya gimana, kalau lagi sendiri. Jadi itu tidak masalah. Ya memang kadar ilmu kita baru sampai di situ. Dan namanya kita berusaha untuk lebih baik. Ya nggak masalah. Ria, ya nggak tahu saya arti ria sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi, yang untuk tahapan seperti ini ya nggak masalah. Karena memang lama-lama begitu. Lama-lama nanti terbiasa sendiri. Karena saya belum menemukan cara bagaimana yang langsung melakukan suatu kebaikan tanpa pengen dilihat orang. Itu saya belum temukan. Saya dulu awal belajar sholat itu pengen dilihat orang-orang, pengen dilihat teman-teman, pengen dilihat baik. Ngaji juga begitu. Puasa juga begitu. Apalagi sedekah juga begitu. Ngafal Quran juga begitu. Pengen dilihat orang, pengen diapresiasi. Ya jalan aja terus, nanti lama-lama juga enggak kok. Alhamdulillah sekarang saya sholat udah enggak perlu ini orang, sedekah udah enggak perlu, ngaji yang masih. Ya maksudnya ya ini ngomongnya, ya maksudnya ya go aja gitu, enggak apa-apa. Emang segitu ilmunya, nanti insya Allah kita berproses terus, berproses lebih baik dan lebih baik lagi, enggak masalah. Paksa terbiasa. Paksa dipaksa terbiasa, nggak masalah. Ria ya udah deh, nggak masalah. Ria kayak apa kayak, yang penting kita berbuat baik. Namanya juga belajar. Wong kita ilmunya cetek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.